Salam, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 25 Juli 2023. Kita akan masuk dalam program atau acara pesan gembala. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami sepanjang hari. Kami bersyukur Engkau berikan kami waktu yang indah untuk kami belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak aktivitas, ada banyak kegiatan yang bisa dikerjakan, yang bisa kita kerjakan, yang bisa dikerjakan banyak orang. Ya, ada banyak aktivitas, kegiatan ya untuk mengisi waktu-waktu luang kita. Ya. Jadi ada banyak pilihan yang bisa kita kerjakan. Tetapi biasanya rata-rata orang akan memilih untuk mengisi waktu, untuk mengisi aktivitasnya yang itu biasanya untuk menyenangkan hatinya. Ya. Jadi waktu-waktu luangnya itu diisi dengan aktivitas atau kegiatan yang itu menyenangkan hatinya, ya, membuat dia sukacita atau paling tidak membuat orang-orang yang dicintai sukacita. Misalnya membuat anaknya senang, membuat pasangan hidupnya senang, membuat orang tuanya atau mertuanya bahagia. Nah, itu bagaimana dia mencari aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang bisa menyenangkan banyak orang. Ya, dan itu wajar, ya memang. Dan mereka menghindari untuk mengisi waktunya untuk aktivitas yang membuatnya tidak nyaman. Ya, tidak nyaman mungkin bisa karena terlalu jauh tempatnya, atau mungkin perlu biaya banyak, ya. Tetapi ada juga sejatinya kita bisa mengisi waktu senggang kita, waktu luang kita untuk sesuatu aktivitas yang itu tidak memerlukan banyak dana, dan kalau itu bisa kita kerjakan itu akan baik, ya, akan lebih baik bagi kita dan orang-orang yang kita kasihi. Kita akan diajar untuk melihat dimensi lain dari satu kehidupan anak manusia, ya. Ya kalau ditanya ya rata-rata apalagi anak muda, ya, ibu rumah tangga atau keluarga muda, kalau ditanya mau kemana hari ini, hari libur, ya banyak waktu, rata-rata mereka akan milih pergi ke mall, ya, melihat pameran mobil misalnya, ya, atau pergi ke tempat kuliner yang sangat terkenal yang belum pernah mereka kunjungi, ya, atau mungkin datang ke ulang tahun saudara atau teman, ya, menghadiri pernikahan dari keluarga besar atau dari teman dekat yang mewah. Dia lebih akan tertarik memilih ke situ. Ya, jarang mereka akan lebih tertarik menengok orang sakit, jarang, ya, jarang. Kalau pada hari yang sama ada kegiatan, ada kesibukan, ya, jadi ada pesta pernikahan, pesta ulang tahun, terus ada orang saudara kita yang sakit atau masuk ICU, pas kita memilih ke sini dulu. Yang ini dianggap nanti besok masih bisa. Karena kalau yang ini sudah ditentukan hari itu, jam itu, ya nggak bisa ditunda, ya. Pasti ya, mereka nanti apalagi pameran mobil, wah, pameran mobil yang kita sangat antusias. Belum lagi ada travel fair, ya, yang berburu tiket murah, tempat destinasi wisata yang murah. Kita selalu memikirkan hal itu, ya. Saya tidak mengatakan itu sesuatu yang salah. Ya, saya tidak mengatakan itu sesuatu yang salah, tetapi akan menjadi salah,
ya akan menjadi salah kalau fokus kita hanya di situ. Ya, seolah-olah itu harga mati yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, di situ yang menjadi salah. Ya, padahal mungkin ada aktivitas kegiatan lain yang itu mungkin lebih ditekankan untuk kita kerjakan. Misalnya kita apa? Kita lihat saudara kita masuk ICU. Ya. Apakah itu saudara istri, saudara kita, apakah teman dekat, teman gereja. Tapi yang jelas kita kenal orang itu. Kita tahu keluarga ini. Ya. Kenapa kita tidak memilih ke sana? Ya. Jangan sampai kita tunda. Ya, apalagi kalau dia sakit sebelum masuk ICU masih sadar, ya kita cepat ke sana. Jangan ditunda, nanti ditunda 2-3 hari dia udah keburu masuk ICU, sehari udah dipanggil Tuhan, ya kita tidak pernah besuk. Memang orang tidak akan menyalahkan kita karena orang tidak tahu mungkin. Tetapi nurani kita, kalau kita memiliki nurani yang bersih, pasti kita seperti menjadi orang yang tertuduh. Ingat, orang mungkin tidak menyalahkan kita karena orang tidak tahu kalau kita punya saudara di ICU, kita punya keluarga dekat yang di ICU, orang nggak tahu. Ya, jadi orang tidak bisa menyalahkan. Bahkan mungkin keluarga kita pun ketika kita tidak meninggal, dia tidak bisa menyalahkan, mungkin menganggap, si A itu repot, ini kasihan dia repot, nggak bisa meninggalkan waktu. Padahal sejatinya kita punya waktu, kita ada waktu luang. Ya, kita ada waktu luang. Ya, sekali lagi memang itu tidak serta-merta bisa disalahkan. Tetapi nurani kita, kalau kita punya nurani yang bersih, Roh Kudus pasti berbicara. Kamu melupakan saudaramu yang memerlukan kunjungan. Ya, maka mengunjungi orang sakit, datang ke rumah duka itu harusnya menjadi prioritas kita. Karena kalau kita datang ke rumah orang pesta, orang yang suka-suka, orang yang sedang sukacita maksud saya, ya, memang dia menanti kehadiran kita, ya, tetapi kan mereka dalam keadaan sukacita, ya, mungkin ada orang lain yang bisa menikmati sukacita itu, tetapi kalau di rumah duka di mana kita diharapkan hadir untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, ya. Jadi kita ini sejatinya benar-benar dinantikan kedatangan kita. Ya. Maka ayat Alkitab di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 dan 3, Pengkhotbah 7 ayat 2 dan 3, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ayat 3, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Ya, ini jelas katakan, ya, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Nah, ayat ini mestinya harus dipahami semua orang percaya. Dan saya rasa orang percaya banyak yang mengerti hal ini. Tetapi masalahnya adalah betapa beratnya kakinya itu melangkah ke sana. Ya, kakinya itu lebih ringan kalau melangkah ke rumah pesta. Ya, ke tempat di mana kita akan menikmati sukacita, menikmati makanan enak, kita ketemu dengan banyak kerabat, hai, ya. Karena jiwa kita memang condongnya ke sana. Ya, dibiasakan oleh menikmati suasana seperti itu. Jiwa kita dibiasakan untuk menikmati sesuatu yang berisi kenikmatan dunia, keindahan dunia, dan sedikit hura-hura. Ya, tetapi ingat, saya tidak menyalahkan kalau orang datang ke pesta perkawinan, pesta ulang tahun, ya, saya tidak menyalahkan, tetapi kita harus seimbang. Ya, karena kecenderungan kita untuk menikmati hal-hal itu akan mewarnai jiwa kita, yang akhirnya ketika itu mewarnai jiwa kita akan apa? Membentuk selera jiwa kita. Ya.
Jadi menengok orang sakit, melayat orang mati di rumah duka itu kayak sepertinya menjadi pilihan terakhir. Ya, saya takut kalau ini menjadi pilihan terakhir bagi orang percaya. Ya, jadi udah nggak ada, yaudah deh ke sana. Ya, jadi ke sana tuh ya udah deh gitu loh. Kayak seperti kayaknya terpaksa gitu. Padahal itu sejatinya harus apa ya, menjadi sukacita. Paling tidak dari dalam diri kita itu keluar hasrat, keluar keinginan untuk aku nanti ketemu keluarga ini, aku akan menyampaikan hal ini, aku akan menguatkan, ya, aku akan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang itu bisa menjadi wawasan dia supaya dia tidak sedih berkepanjangan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mengerti firman Tuhan, memahami kebenaran firman yang cukup, pasti ketika datang sana kita akan dengan mudah mengatakan, ya, yang itu akan memberikan penghiburan, menguatkan dia. Yang itu intinya adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, misalnya diajarkan bahwa ya memang hidup itu seperti ini, ya kita pun nanti juga akan mengalami hal sama. Ya, kita tidak bisa menolak takdir Tuhan. Ya, ada waktu untuk berjumpa, ada waktu lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu bersenang-senang, ada waktu berduka cita. Kita sampaikan. Ya, itulah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harus keluar dari mulut orang percaya untuk memberikan penghiburan. Ya, tetapi sekali lagi seringkali ini menjadi pilihan terakhir. Ya, padahal Alkitab jelas katakan lebih baik pergi ke rumah duka, melayat orang mati, ya, di rumah duka, ibadah perkabungan, ya, datang di ibadah perkabungan lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara, ketika kita hadir di rumah duka, ketika kita hadir dalam ibadah perkabungan, di mana di depan kita terbujur, ya, tubuh yang kaku, yang sudah meninggal, yang dipanggil Tuhan, yang itu mungkin adalah orang yang sangat kita kenal. Ya, kita juga diingatkan bahwa suatu saat nanti kita juga akan seperti itu. Ya, tubuh kita terbujur kaku, tidak bernyawa. Ya, hanya tinggal tunggu waktu. Ya, jadi ketika orang hadir di rumah duka itu pasti ada pesan rohani yang akan dia dapatkan. Apalagi kalau pembicara dalam ibadah perkabungan itu menyampaikan firman Tuhan yang benar-benar mengingatkan kita, ya, bahwa hidup ini singkat. Ya, kita tidak tahu kapan akhirnya hidup kita. Ya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan berakhir, maka kita berjuang bagaimana kita mengisi hari-hari hidup ini dengan sesuatu yang memberkati banyak orang. Ya, mengisi hari-hari hidup kita dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi ketika kita datang di rumah duka, pasti kita akan mendapatkan pesan rohani. Ya, karena di dalam rumah duka itu pasti suasananya hening. Ya, kita lihat keluarga meneteskan air mata, mungkin ada keluarga yang shock, bisa pingsan. Ya, bagaimana mereka selalu mengingat kebaikan orang ini. Ya, jadi tidak mungkin kita datang ke rumah duka, ikut ibadah perkabungan tidak mendapatkan pesan moral yang dalam, pasti mendapatkan. Dan itu penting. Sekali lagi saya katakan itu penting. Apalagi anak muda. Ya. Jangan mereka menganggap bahwa hidup ini masih lama. Oh, aku kan masih muda, aku masih hidup 30-40 tahun lagi. Tidak boleh kita berpikir seperti itu. Siapa yang tahu akan umur hidup manusia. Ya. Makanya datang ke rumah duka dalam ibadah perkabungan itu, ya, saya sudah lama saya selalu mengutamakan itu, jangan tidak hadir. Ya, kalau ada pesta ulang tahun kita bisa WA, SMS atau ngirim anak untuk hadir. Ya, salah satu pasangan hidup kita. Ya. Karena mereka kan sukacita. Ya, kita kalau bisa hadir nggak apa-apa. Tetapi rumah duka di mana orang yang kita kenal itu sangat memerlukan kehadiran kita. Ya, dan disitulah ya kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Paling tidak satu hal, ya, paling tidak satu hal, kita nanti juga akan
seperti mereka. Ya. Hidup ini ada akhirnya. Hidup ini ada ujungnya. Ya. Tetapi kalau kita datang ke rumah pesta, ke ulang tahunnya, apalagi kalau itu diadakan secara mewah, kesan yang timbul, nah itu juga akan memberikan kesan, ya, akan membawa pesan moral. Ya, nanti pasti dalam, wah ini aku nanti kalau punya uang, aku mau bikin pesta seperti ini juga. Ya pasti akan begitu juga. Banyak orang akan begitu. Aku nanti anunya apa? Anu nggak seperti ini, apa rundown acaranya nggak seperti ini. Terus nanti susunan ini nggak seperti ini. Jadi dia udah merancang buat nanti ini, nanti itu. Yang intinya semua itu untuk apa? Menggelar pesta pernikahan itu. Ya, apakah ini salah? Saya katakan tidak salah juga. Ya, tetapi kalau passion kita, ketertarikan kita untuk ya, itu sangat kuat. Nanti kita melupakan, menganggap yang lain itu jadi nggak penting. Ya, jadi yang penting itu merancang pesta besar-besaran, merancang hari ulang tahun pernikahan yang besar, itu yang penting. Padahal itu bukan sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Ya, boleh gelar acara pernikahan sewajarnya sesuai dengan kemampuan. Jangan ada kesan ingin mendapatkan pujian. Ya, jangan ada kesan ingin dikagumi banyak orang. Ini yang tidak boleh. Ya, boleh kita menggelar pesta untuk anak kita, boleh, tetapi ya semampu kita, tanpa ada spirit untuk pengen dikagumi oleh orang, jangan. Ya, makanya itu tidak kurang baik. Ya, tetapi kalau di rumah duka, ibadah perkabungan itu jelas pesan moralnya. Ya, jelas pesan moralnya. Apalagi kalau orang ini dipanggil Tuhan dalam keadaan yang mendadak, jadi tanpa lewat sakit atau kecelakaan misalnya, itu pasti keluarganya shock. Orang yang meninggal karena kecelakaan itu pasti yang ditinggalkan shock karena tidak pernah membayangkan. Tapi kalau lewat sakit panjang dia udah menata hati. Ya, hatinya udah ditata, mungkin ini nggak lama lagi ya, mungkin tinggal 2 tahun ya, atau setahun. Dan itu Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita hadir dalam rumah duka, itu pesan rohani yang mendalam itu seperti itu. Ya, tuh loh, misalnya yang meninggal anak yang masih muda. Tuh, anak muda pun dipanggil Tuhan. Ya, tidak ada jaminan bahwa orang selalu meninggal usia 60-70 tahun ke atas. Yang muda pun bisa dipanggil Tuhan. Ya, ini yang penting. Ya, sementara kalau kita di rumah pesta itu seperti membangkitkan gairah kita untuk bisa menikmati keindahan dunia ini. Ya, seperti membangkitkan gairah kita untuk bisa menikmati keindahan dunia ini. Ya, karena apa? Yang hadir di pesta itu kan pasti mereka hadir dengan mobil terbaiknya. Ya, kalau hari-hari biasa enggak mobil yang biasa-biasa saja. Tapi ketika pesta atau ulang tahun yang mewah, dia bawa mobil yang khusus. Wah, mobil yang selama ini enggak pernah dipakai. Orang lihat, ternyata dia punya BMW seri 7. Ya. Nanti belum lagi wanitanya hadir dengan perhiasan yang luar biasa, dengan tasnya yang mahal, ya, dengan cincin. Ya. Jadi di rumah pesta itu orang akan bisa apa? Memamerkan segala kekayaannya. Ya, jadi suasana duniawi akan nampak jelas dan itu bisa merangsang loh. Itu bisa merangsang kita untuk mengingini juga. Nanti si istri, Papa itu tas yang dipakai ibu itu bagus banget ya, aku mau dong dibeliin. Bisa begitu. Itu gaun yang dipakai tante itu bagus ya, Pak, aku mau. Ya, belum lagi nanti lihat begitu di parkiran, lihat mobilnya. Ya, jadi di rumah pesta, di tempat pesta apapun itu, apa pernikahan, apa ulang tahun, itu orang akan menampilkan sesuatu yang jasmani, yang pada dasarnya mereka ingin pengakuan.
mereka ingin dilihat wah, ya mereka akan ingin dilihat wah, dan dia ingin diperlakukan lebih dari orang lain karena dia memang orang terhormat, orang kaya, orang hebat yang datang dengan aksesoris yang serba mahal. Ya, sementara kalau di rumah duka tidak mungkin kita menyaksikan pemandangan seperti itu. Jadi kontras. Jadi maka lebih baik ke sana. Kalau rumah pesta itu merangsang gairah kita untuk menikmati keindahan itu kuat. Ya, itu yang harusnya tidak boleh. Ya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Lah, bersedih lebih baik ini tentu bersedihnya itu apa? Ini berkenaan dengan orang yang hadir di rumah duka. Mereka bersedih karena dia sedih. Ya, dia sedih karena apa? Aku belum bisa membalas kebaikan orang ini. Ya, karena orang yang dipanggil Tuhan itu adalah orang yang sangat baik atas dirinya. Dan bersedih di sini tuh bisa juga diartikan bahwa aku belum bisa membalas kebaikan orang ini. Ya, jadi dia memikir, aduh orang ini baik, aku belum sempat membalas. Orang ini berjasa dalam hidupku dan aku belum sempat membalas, tapi dia sudah dipanggil Tuhan. Ya, atau dia bersedih karena apa? Karena apa? Dia menyadari bahwa aduh, aku masih rusak. Ya, aku masih punya karakter yang buruk. Aku takut nanti kalau aku dipanggil Tuhan, aku mungkin bisa tidak layak. Ya, jadi ketika dia menyaksikan jenazah, ya, menyaksikan orang yang meninggal itu, dia bersedih karena apa? Suatu saat nanti aku juga akan seperti dia ini, mengakhiri hidup saya, tetapi saya sedih karena saya masih belum siap. Dia menyadari bahwa karakternya masih buruk. Ya, dia masih duniawi. Ya, dia masih ke gereja pun masih belepotan, kadang ke gereja, kadang enggak. Ya. Jadi di rumah duka itu bisa menimbulkan sedih karena apa? Perasaan sedih yang bermacam-macam. Ya, perasaan sedih yang bermacam-macam sebabnya. Ya. Bisa karena dia menyadari bahwa dia belum bisa menjadi orang yang baik, sehingga dia takut kalau dalam waktu dekat dia mengalami hal yang sama. Atau sedih dia karena dia belum bisa membalas kebaikan orang itu. Ya, jadi macam-macam. Sementara kalau orang tertawa, ya bersedih lebih baik daripada tertawa, karena orang yang tertawa itu dia tidak menangkap arti kematian itu, dia tidak menangkap. Ya, karena jiwanya sudah terlanjur duniawi, terlanjur rusak. Ya, di rumah duka kok dia bisa tertawa. Ya, pasti dia tidak memahami makna arti hidup yang sesungguhnya. Tetapi kalau orang memahami makna arti hidup yang sesungguhnya, tidak mungkin dia tertawa. Dia pasti bersedih. Dan itu baik. Ya, kalau bersedih itu, dengan bersedih itu dia diingatkan, dia diinsafkan bahwa dia harus memperbaiki hidupnya. Itu bagus. Itu bagus. Ya, jadi kalau kita lihat orang yang masuk ICU kita bersedih, itu sedihnya apa? Aduh, aku takut, aku tidak mau seperti itu. Ya, aku mau jaga kesehatan, aku mau mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, aku mau mencari Tuhan, biar nanti ketika aku di ujung maut aku memiliki ketenangan. Aku tidak gelisah. Ya, orang-orang yang di ICU rata-rata dia gelisah. Rata-rata dia gelisah. Ini menunjukkan bahwa dia belum siap dipanggil Tuhan. Padahal Tuhan tidak memberikan sinyal kapanpun dia bisa memanggil orang itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Maka pergunakan waktu kesempatan ketika kita ada kesempatan untuk nengok orang sakit di ICU, kita melawat orang mati di rumah duka, pergunakan kesempatan itu. Ya. Pergunakan kesempatan itu, karena di sanalah akan ada pesan moral yang bisa kita terima. Ya, kita tahu artinya bahwa hidup ini singkat. Kita tahu apa artinya bahwa Tuhan bisa mengakhiri hidup seseorang kapan saja. Ya, kita tahu bagaimana berbuat baik kepada orang itu harus kita utamakan. Harus kita utamakan. Berbuat baik, dan berbuat baik.
Ya, karena biar nanti ketika kita di ujung maut kita bisa tersenyum. Kita seperti diberikan gambaran malaikat Tuhan siap menjemput kita. Orang kalau di ujung maut, kalau dia adalah orang yang benar-benar baik, orang yang membangun intimasi dengan Tuhan, dia tidak akan mengalami kegentaran, tidak akan mengalami kegentaran. Tapi orang yang duniawi, yang meremehkan membangun intimasi dengan Tuhan, dia pasti gemetar di ujung maut. Dia bisa meratap, menangis, tapi itu tidak ada artinya. Ya, karena dia selama ini dia menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang memuaskan keinginan dagingnya. Maka saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan meninggalkan, jangan melupakan untuk kita berkunjung menengok orang-orang yang sedang menderita, baik itu sakit, baik itu orang kekurangan, orang yang penuh masalah. Mari kita perhatikan orang-orang yang perlu kita perhatikan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, meterangkan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa melakukan kebenaran ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.